Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur kicau semua? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita udah lama sekali nggak review cak ijo lagi karena di sini jujur sangat susah bahannya. Ini aja baru dapat saya udah 2 tahun di sini. Baru aja dapat nih. Ya, kita review nanti kita akan lihat ciri-cirinya seperti ini penampakan burungnya. Nah, ini lincah banget. Ya, kalau ini tips-tips untuk teman-teman yang masih baru belajar, sama kayak saya juga masih belajar. Di video kali ini bukan bermaksud menggurui atau sok pinter. Teman-teman boleh berpendapat lain. Banyak banget referensi mengenai pembahasan cucak hijau bahan, dan mungkin ada yang sama, ada yang berbeda juga. Kalau ini versi saya berdasarkan pengalaman karena saya main cucak hijau udah lama banget. Seperti ini penampakan burungnya. Kalau sekilas teman-teman, saya paham sekali kesulitan teman-teman pada waktu di lapangan, di lapak burung misalnya, karena di sana kandangnya sempit sekali, terus kadang itu satu deret itu banyak sekali burungnya. Nah, otomatis karena terlalu banyak burung yang harus kita pilih, jadi itu mengganggu proses pemilihan. Misalnya kita udah suka burung yang A, tiba-tiba cari yang lain, yang B, aduh kok kayaknya lebih bagus ini, cari yang C, kayaknya lebih bagus ini, yang akhirnya nanti membuat bingung sendiri karena aduh ini yang jantan yang mana, kok yang betina yang mana, kok sama semua. Akhirnya gitu karena terlalu banyak pilihan. Tapi poin positifnya adalah kalau banyak pilihan itu kita menang milih, istilahnya kita ya bebas mau milih yang mana karena banyak pilihan. Tapi terkadang karena terlalu banyak pilihan jadi bikin kita makin bingung juga. Jadi saran saya kalau milih cak ijo sing tenang, nggak boleh buru-buru, nggak boleh ambisius. Ambisius itu maksudnya berangkat dari rumah saya pengen beli cak ijo harus dapat jantan, enggak gitu. Kalau mau beli cak ijo harus sabar. Misalnya sekarang pergi ke lapak burung kok nggak ada yang cocok, ya udah pulang, nggak usah memaksakan. Kalau dari awal kita udah ambisius, biasanya itu mengganggu psikologis kita pas di lapangan nanti di tempat burungnya, karena dengan ambisi kita yang tinggi kita akan jadi abu-abu melihat burungnya. Ini kayaknya betina, dalam hati saya bilang betina, kok saya pengen kayaknya kok jantan fisiknya gitu. Jadi kalau memang dalam hati udah kayaknya betina, kalau udah kayaknya udah nggak usah diambil, mending cari yang lain atau di lain waktu gitu. Ini pengalaman saya waktu dulu sih masih belajar. Ini kayaknya kok betina tapi kok kayaknya jantan gitu. Kalau udah kayaknya mending nggak usah. Ya oke teman-teman, sabar-sabar, sing tenang milihnya, nggak usah kesusu, nggak usah buru-buru. Oke, itu pengalaman singkat saya. Terus kita lihat yang di depan, langsung saja to the point. Secara look, pertama kali kita lihat burungnya lincah. Betina itu cenderung lebih cepat jinak, apalagi yang udah muncul list birunya atau udah menuju dewasa. Kalau jantan itu lebih aktif, lincah loncat sana sini, kadang malah gerobakan. Itu karakternya. Terus postur, ini kita bicara burung belum ditangkap dulu nih. Misalnya contoh, andaikan saja kita lagi di tukang burung kayak gini, lincah nggak gitu burungnya, aktif nggak. Kalau nggak aktif takutnya betina atau malah nggak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, postur. Nah, ini di video di awal tadi kita lihat postur burung ini cukup tegap, tinggi ya, dengan kepala dan paruh yang lonjong dan panjang. Terus warna kuningnya tuh tegas, pekat. Nah, bodinya kan panjang nih, kepala ya panjang, nggak bundar, nggak bulat.
terus paruhnya panjang, terus paruhnya warnanya sekilas kelihatan hitam alami, tapi kita cek nanti ya. Terus kalau udah kita lihat kepalanya papak, paruhnya panjang, kita lihat matanya. Kalau mata betina itu rata-rata itu lebih kecil, jadi kepalanya bulat, terus matanya kecil gitulah, imut-imut istilahnya. Kalau jantan matanya lebar, kuning, matanya pekat, terus kepalanya kecil, papak, sama paruh panjang gitu. Ini bondol karena mungkin dalam waktu penangkapan ini terjerat jaring. Terus ada masukan lagi dari teman-teman, pengalaman dari teman subscriber, katanya kalau cari cak ijo yang jantan buntutnya lebih panjang, bodinya ramping panjang. Nah masalahnya kalau itu oke lah, mungkin itu masukan dari teman-teman, boleh dicoba. Tapi kalau kita ngadepi burung bondol kayak gini kan susah ya. Oke, kita tangkap saja burungnya biar nggak panjang videonya. Oke, ini burungnya teman-teman, kita bisa lihat ya. Secara keseluruhan burung ini bulunya hijau terang. Ini artinya burung ini kalau nggak Sumatera ya Kalimantan. Sepertinya Sumatera ini. Ini bondol atasnya, tapi udah mulai numbuh bulu. Oke, itu kalau jari bulu, ciri jantan adalah bulunya lebih terang, tegas, hijaunya maksudnya lebih fresh gitu. Kuningnya juga otomatis lebih fresh dari yang betina. Kalau betina itu kusem, bulu hijaunya itu pudar. Oke teman-teman, itu dari segi bulu keseluruhan. Dan yang paling penting untuk saya, pengalaman saya, cicak hijau yang muda itu ini, lihat teman-teman nih, bulu birunya nih, bulu hijau bawah paruh nih. Ini masih hijau, nih bulu hijaunya nih. Nah ini dia nih yang di pangkal paruh nih bawah. Itu pilih yang masih hijau seperti ini, jadi hampir samar sama bulu badan dan kepalanya. Jadi ini masih hijau, itu tandanya burung ini burung masih muda. Kalau semakin dewasa ini akan semakin pekat nih dan semakin biru, dan kalau tua dia kadang ungu mengkilat. Ini teman-teman, nih bulu matanya tebal kuning. Nah kelopak mata ini berdasarkan pengalaman saya nih, kelopak mata itu yang di bawah bulu kuningnya ini. Nah di kelopak mata kalau masih muda sekali, saya beberapa kali menemukan yang kelopak matanya masih putih fresh gini. Nah putih fresh gini, tapi nggak pudar loh. Kalau pudar itu putihnya putih tua gitu loh. Kalau ini putih seger ya. Oke teman-teman, tuh dari sekarang kita lihat dari paruhnya sama bentuk kepalanya. Lihat ya teman-teman, tuh kepalanya papak, matanya ya tebel, paruhnya besar panjang tuh. Lihat ya. Kalau betina paruhnya pendek, kecil lah, mungil gitu. Kepalanya juga nggak cempak. Nih kepalanya cepak itu gimana ya saya menjelaskannya ya. Kayak gini nih. Tuh. Dia nggak bunter, nggak bulat, tapi agak memanjang. Dengan paruh yang panjang. Itu dari kepala. Oke, kita lihat paruhnya. Oke, paruhnya tuh lihat teman-teman. Nah, panjang, terus nggak selalu hitam sih. Kalau muda itu paruhnya malah lebih coklat kayak gini.
terus kita lihat bawahnya. Oke, tuh teman-teman, banyak yang bilang kalau paruh bawah berbentuk V atau lancip. Iya, karena kalau dari ilmu matematika, kalau semakin panjang ukuran paruhnya akan terbentuk sudut lancip kan. Makanya sering dibilang kalau paruhnya itu lancip, sudutnya lancip. Sini lancip. Terus warnanya ini cari yang coklat kayak gini, coklat. Terus dari ujungnya biasanya, bentar, mana ini kok hilang fokus. Nah, ujungnya biasanya hitam. Terus makin kesini coklat. Nah, itu ya. Jangan yang cari yang udah putih sekali, yang udah kayak besi yang karatan terus diamplas itu loh, kayak putih besi tua. Nah, ini juga masih kuning banget. Jadi kesimpulannya ini adalah muda. Nanti hasilnya misalnya jadi betina pun ya itu misteri burung cak ijo. Rata-rata kebanyakan teman-teman juga bilang prediksi dari awal si jantan tapi kok jadinya betina. Nah, itu terkadang itu cicak ijo itu penuh misteri katanya. Ya memang betul, saya juga beberapa kali prediksi jantan tapi akhirnya betina. Tuh lihat ya kepalanya teman-teman ya. Terus kakinya ya enggak, kalau masih muda ya enggak kering itu yang udah bersisik gitu loh, udah bergerak. Ini kan masih kelimis, buntutnya baru tukul, baru 1 cm lah. Ini penampakannya ya, lihat teman-teman. Terus apa lagi ya, kalau bulu ster mengkilat metalik di sayap itu, pangkal sayap itu, kok pengalaman saya betina juga ada ya. Coba teman-teman kalau ada yang punya pengalaman, di share di kolom komentar mengenai ster metalik di sayap. Terus ada lagi katanya teknik yang pakai sumpit. Kalau saya susah, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena pengalaman ya. Teman-teman pengalamannya dari sumpit, kalau saya kalau dari sumpit kok sama aja yang lihatnya, karena mungkin saya kurang pengalaman ya. Sumpitnya rapat gitu kalau jantan, kalau saya kok belum pernah dan nggak bisa bedain, soalnya kalau masih muda ya kayaknya rapat semua. Oke teman-teman, kita lepas burungnya, sudah kelamaan dipegang. Baik teman-teman, kita akan upload terus videonya, nanti kita akan update gimana perkembangannya. Nanti mudah-mudahan sih belum laku, ini aja udah ditawar orang. Oh iya, kita bahas harga. Ini terakhir udah ditawar orang 500, nggak saya kasih. Soalnya saya mau bikin videonya sampai kalau memang not trotol ya alhamdulillah, kalau betina ya nggak apa-apa, namanya juga prediksi ya teman-teman, nggak akan selalu benar. Oke teman-teman, kita lepas lagi burungnya. Terima kasih sudah tonton video saya, minta supportnya untuk diklik subscribe dan like, di share ke teman-teman yang lain, dan kalau ada masukan boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.